Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Darwis, semester 7, jurusan Sistem Informasi, untuk memenuhi tugas agama Islam. Di sini yang saya jelaskan adalah pentingnya pendidikan akhlak bagi anak di usia dini. Pertama, saya di sini menjelaskan pengertian pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah salah satu pendidikan yang wajib diberikan kepada anak dari sejak usia dini, karena pada usia tersebut anak masih suci dan bersih dan belum terkontaminasi dengan berbagai pengaruh buruk. Oleh karena itu, sebagai pendidik dan orang tua perlu mengajarkan dan mencontohkan perbuatan yang mulia yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dengan adanya beberapa perkara yang menguatkan pendidikan akhlak dan meninggikan, yaitu satu, meluaskan lingkungan pikiran, karena pikiran yang sempit merupakan sumber yang dapat berupa keburukan dan akal yang kacau. Dua adalah berkawan dengan orang yang terpilih, yaitu manusia suka mencontoh hal-hal yang baik yang untuk diikuti, tidak mengikuti hal-hal yang buruk. Membaca dan menyelidiki perjalanan para pahlawan dan berpikir luar biasa. Di sini adalah tujuan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk perilaku dan kepribadian anak untuk menjadi lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini sejalan dengan misi Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya bahwasanya aku diutus Allah SWT untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti, karena dengan memiliki generasi yang berakhlak mulia, kehidupan akan selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup pendidikan akhlak. Di sini menurut Ahmad Amin dalam Abu Dinata mengatakan bahwa ruang lingkup pendidikan akhlak adalah perbuatan manusia selanjutnya. Perbuatan itu ditentukan baik atau buruk, akan tetapi perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja atau khilaf maka tidak dikatakan perbuatan akhlak, karena perbuatan tersebut dilakukan bukan karena dasar pilihan. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya bahwasanya Allah mewafatkanku dan umatku yang berbuat salah, lupa, dan dipaksa. Sebagai muslim, akhlak yang diajarkan kepada anak adalah akhlak islami yang menggunakan tolak ukur ketentuan Allah SWT. Adapun yang menjadi ruang lingkup akhlak Islamiyah adalah satu, akhlak terhadap Allah, yaitu sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah, yaitu satu, karena Allah yang telah menciptakan manusia. Dua, karena Allah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, dan hati sanubari, di samping anggota badan yang sempurna kepada manusia. Yang ketiganya, karena Allah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. 4, Allah yang telah
memuliakan manusia dalam dengan diberikannya kemampuan manusia daratan dan laut. Di sini dua akhlak terhadap sesama manusia, yaitu sikap atau perbuatan yang larangan yang harus dihindari dan dalam berhubungan dengan sesama manusia sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma adat. Bagi umat Islam, semua larangan dan ajaran tentang hubungan sesama manusia terhadap di dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. 3. Akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah salah satunya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau di sekitar kita, baik binatang, tumbuhan, dan benda mati. Manusia harus mempunyai interaksi yang baik terhadap alam atau lingkungannya, sehingga manusia harus mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan pada makhluk lainnya, dan hal ini menuntut kita bertanggung jawab sehingga tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Di sini ada juga faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak anak. Ada 3, yaitu satunya aliran nativisme, yaitu menurut aliran ini faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seorang anak adalah pembawaan diri dalam kecenderungan, bakat, akal, dan lainnya. 2. Aliran empirisme. Menurut aliran ini, faktor dari luar sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, seperti lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan terhadap anak tersebut. 3. Aliran konvergensi atau yang berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Itulah faktor-faktornya yang mempengaruhi akhlak anak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baiklah, saya akan tutup dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.